Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Teman-teman, apa kabar nih bunda-bunda semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya, amin. Oke, pada video kali ini saya mau food prep lagi ya teman-teman. Karena ini sudah di awal pekan di hari Senin, jadi waktunya kita ibu-ibu, khususnya ibu rumah tangga, untuk mempersiapkan lauk pauk dan bahan makanan selama 1 minggu ke depan ya teman-teman. Nah, ini saya tuh habis dari pasar, alhamdulillah belanjaannya tidak terlalu banyak, jadi untuk food prep kali ini tidak begitu lama waktunya ya teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat, bisa memberi inspirasi, motivasi untuk bunda-bunda teman-teman yang mau food prep ya. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan kalau kita mau belajar food prep? Nah, yang pertama menurut versi saya adalah niat ya. Karena tanpa adanya niat itu rasanya berat sekali. Seperti saya dulu di awal-awal, dulu saya tuh masih sering belanja untuk 1 atau 2 hari aja, dan itu harus lumayan sering ke tukang sayur ya. Nah, itu mengakibatkan budget kayak kurang tertata gitu ya teman-teman. Kemudian saya bikin food prep seperti ini, ke pasarnya atau ke tukang sayurnya hanya 1 minggu sekali, dan alhamdulillah terbantu, budgetnya tidak terlalu membengkak. Kemudian kita juga harus mempersiapkan box container. Harganya kalau punya saya ini 70 ribuan, dapat 12 piece ya teman-teman. Menurut saya ini bahannya bagus dan kedap udara. Yang penting itu ialah dia kedap udara ya. Jadi nanti saat disimpan di kulkas berhari-hari, bahan makanan kita tetap aman. Kemudian kita juga harus meluangkan waktu. Jadi food prep ini banyak memakan waktu ya teman-teman, tapi insya Allah waktu sehari kita agak sibuk, tapi untuk hari-hari kedepannya bisa meringankan tugas kita ya saat di dapur. Terus setelah niat kita sudah terkumpul, box container juga sudah ready, selanjutnya ialah tentukan menu harian yang sederhana saja untuk sehari-hari sebelum kita mulai belanja ke pasar ya teman-teman, agar kita sudah punya pandangan ini kita ke pasar harus beli apa, dan nanti tiap harinya harus masak apa gitu ya. Karena kadang kalau misalnya nggak kita pikirkan terlebih dahulu, nanti tuh saat di pasar atau di tukang sayur kita jadi bingung, dan nantinya malah beli apa-apa semua yang tidak seharusnya dibeli jadi dibeli ya. Nah, itu juga menjadi salah satu kesalahan yang membuat tadinya food prep harusnya hemat, malah jadi membengkak lagi ya si budgetnya. Kemudian setelah sudah ada gambaran menu per tiap harinya apa, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan waktu belanja. Jadi kita tuh mau belanja di akhir pekan atau di awal pekan gitu ya teman-teman, agar bisa mempersiapkan, bisa meluangkan waktu dalam 1 hari saat mau food prep ya. Nah, kalau saya biasanya itu di hari Sabtu. Soalnya kalau hari Minggu itu kadang ada beberapa pedagang yang pada libur ya, karena saya ke pasarnya tuh pasar yang dekat dari perumahan, itu nggak besar-besar banget, sehingga kalau weekend tuh katanya sepi pada liburan gitu. Akhirnya saya ke pasarnya lebih sering di hari Sabtu ya. Selanjutnya, setelah kita sudah selesai dari pasar, sudah belanja, sudah ready bahan-bahan makanannya, lalu kita harus memperhatikan juga cara membersihkan dan cara penyimpanannya ya teman-teman, karena itu berpengaruh juga untuk kualitas bahan makanan yang nantinya akan kita simpan berhari-hari di kulkas. Nah, kalau saya biasanya yang saya pegang duluan, yang saya urusin, yang saya bersihkan, yang saya rapikan terlebih dahulu adalah di ikan basah dan lauk pauk ya teman-teman. Karena kalau misal ikan basah itu kelamaan ditaruh di suhu ruang, nanti baunya tuh jadi menyengat dan ikannya jadi kurang segar juga ya teman-teman. Sehingga yang harus kita bersihkan terlebih dahulu itu di lauk pauk, kemudian baru di sayuran seperti ini.
Terus bagaimana cara naruh atau penyimpanan di box kontainer ya? Nah, kalau saya pribadi yang sering saya lakukan itu untuk lauk pauk saya taruh di tiap kontainer atau tiap box itu satu jenis lauk pauk atau satu jenis ikan atau daging. Tapi kalau misal sayur mayur itu bisa saya simpan di satu box untuk beberapa macam jenis sayur mayur ya teman-teman. Semua tergantung teman-teman ya kalau untuk sayur mayur, karena kadang ada yang anggotanya banyak itu kan nyetok sayurannya lumayan banyak juga. Nah itu bisa di satu box satu jenis sayur. Tapi kalau misalnya yang anggotanya masih seperti saya hanya 3 orang atau 2 orang, itu bisa ditaruh di satu box untuk beberapa macam sayuran ya. Kemudian untuk mempersingkat atau mempercepat waktu memasak tiap harinya itu juga bisa kita lakukan, kita persiapkan saat food prep seperti ini ya teman-teman. Salah satunya dengan memotong-motong sayur mayurnya sekalian agar nanti saat kita butuhkan ketika memasak kita tinggal langsung cemplung-cemplung setelah sayur mayurnya dicuci ya teman-teman. Karena saat food prep itu sebisa mungkin untuk sayur mayur jangan dicuci terlebih dahulu agar nanti si sayur mayurnya tidak lembab ya. Dan untuk penyimpanan cabai ini saya taruh di kulkas ya, karena ada beberapa macam bahan masakan yang tidak saya simpan di kulkas seperti 2 bawang, tapi kalau cabai disimpan di kulkas insya Allah bisa lebih awet ya. Nah ini cara penyimpanan 2 bawang versi saya ya teman-teman. Saya simpan di suhu ruang dengan wadah yang berlubang seperti ini. Yang penting tuh ada sirkulasi udara yang kalau misal disimpan di dalam kayak gini bisa masuk ya teman-teman. Kalau teman-teman punya wadah yang berlubang kecil-kecil atau kayak besek atau apa itu juga boleh ya untuk penyimpanan 2 bawang. Dan kalau misal mau disimpan di kulkas juga sebenarnya bisa untuk 2 bawang, cuman kita harus mengelupasin terlebih dahulu dan ditaruh di box ya. Tapi kalau menurut saya misal disimpan di kulkas itu tiap buka kulkas baunya kayak nggak begitu saya sukain gitu ya, karena bau bawang-bawang. Jadi saya simpanlah di suhu ruang aja sesuai selera ya teman-teman. Dan ini ada buah-buahan saya simpan di kulkas juga, ada yang saya potongin dan ada yang langsung satu gelondong saya taruh di box aja seperti ini ya. Biasanya kalau misal yang saya potongin itu seperti buah semangka atau melon, itu saya potong kecil-kecil saya taruh di box baru saya simpan di kulkas. Tapi kalau misal yang buahnya ada kulitnya seperti alpukat, buah naga, buah apel, buah pir, itu saya langsung taruh di box kontainer tanpa saya kupasin ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah saya sudah selesai. Oh iya, untuk telurnya bisa disimpan di suhu ruang sama kulkas juga ya. Kalau saya karena biar tidak terlalu penuh di ruangan, jadi saya taruh di kulkas aja. Ini alhamdulillah saya sudah selesai untuk food prepnya. Total belanjaan saya untuk food prep kali ini tuh 150.000 ya teman-teman. Ini sebenarnya tadi untuk per ikan-ikannya, perlaukannya tuh udah saya taruh di freezer terlebih dahulu, cuman karena untuk kebutuhan dokumentasi food prep seperti ini jadi tadi saya ambilin dulu ya teman-teman, sehingga ini ada kayak embunnya gitu. Terima kasih sudah nonton video saya ya teman-teman. Jangan lupa untuk tutupnya dipastikan dia sudah tertutup rapat agar aman ya nanti saat disimpan di kulkas. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat. Semangat food prep untuk kita ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.